Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang kedua, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang terakhir, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Pada pembelajaran 1, kita akan membahas tentang bagaimana cara menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Kata tanya dapat digunakan untuk menemukan informasi di dalam teks. Contohnya kata tanya apa? Informasinya yaitu untuk mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda. Kata tanya di mana digunakan untuk mengetahui informasi tempat. Kata tanya kapan digunakan untuk mengetahui informasi waktu. Kata tanya siapa digunakan untuk mengetahui informasi pelaku atau tokoh. Kata tanya mengapa digunakan untuk mengetahui informasi alasan suatu hal. Yang terakhir, kata tanya bagaimana digunakan untuk mengetahui informasi tentang proses atau penjelasan sesuatu. Bacalah teks berikut dengan seksama. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan pernapasan atau iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan. Masker dan kacamata berguna untuk melindungi pernapasan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Berdasarkan teks tersebut, kita dapat memperoleh informasi-informasi penting dengan mengajukan kalimat tanya seperti berikut ini. Contohnya, kata tanya apa? Pertanyaannya kurang lebih adalah seperti ini. Apa yang dimaksud dengan kabut asap? Dan jawabannya yaitu kabut asap merupakan asap dan kabut yang tercampur menjadi satu. Kemudian contoh yang kedua, kata tanya siapa. Contoh pertanyaannya yaitu siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap? Jawabannya kurang lebih seperti ini. Warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Kata tanya yang terakhir contohnya yaitu bagaimana. Ya, pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi manusia? Nah, untuk jawabannya yang sesuai dengan teks adalah seperti ini. Kita dapat menggunakan masker yang berguna untuk melindungi pernapasan. Kosakata baru dalam teks tersebut adalah yang dapat kita temukan, yaitu adalah kabut, kondensasi, asap, pencemaran, dampak, iritasi, dan kawasan. Pada pembelajaran 2 kita akan membahas tentang pengertian cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Unsur-unsur dalam cerita bergambar yaitu
parit, balon kata, ilustrasi, dan panel. Narasi berisi keterangan tentang latar tempat, waktu, atau situasi. Pada pembelajaran 3, kita akan membahas tentang menandai informasi pada teks yang dibaca. Agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, kita dapat menandai kata kunci yang kita temukan di dalam setiap paragraf. Kata kunci tersebut dapat berupa ide pokok dan akan menjadi pengingat saat kita mengerjakan soal-soal yang diberikan. Pada pembelajaran 4, kita akan menceritakan kembali isi teks. Perhatikan langkah-langkah untuk menceritakan kembali isi teks berikut. Yang pertama, bacalah teks hutan bakau di sepanjang pantai dengan seksama. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan berdasarkan teks hutan bakau di sepanjang pantai. Lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang ketiga, rangkailah kembali jawaban-jawaban menjadi paragraf yang lebih singkat. Pada pembelajaran 5, kita akan membahas atau menceritakan kembali isi teks dalam poster. Selain dari artikel, kamu juga dapat menceritakan kembali isi teks dari poster. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali isi teks antara lain: A. Menyampaikan informasi teks dengan bahasa sendiri. B. Menguasai materi dengan mencatat ide-ide pokok. C. Menjelaskan secara terperinci. D. Mengucapkan harus jelas dengan intonasi yang tepat. Pada pembelajaran 6, kita akan membahas atau menceritakan kembali isi cerita bergambar. Untuk menceritakan kembali isi teks cerita bergambar, kamu harus melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, membaca keseluruhan gambar secara urut dan memahami maksud yang terkandung dalam rangkaian gambar tersebut. Yang kedua, menandai informasi yang terdapat pada ucapan atau tulisan pada gambar cerita tersebut. Demikian tadi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang membahas tentang tema 2, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Jika masih ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis pertanyaan pada kolom komentar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.